Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang kami sayangi, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita ucapkan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam ke tengah-tengah kita ini. Pada hari ini kita akan berbicara atau membahas masalah keberadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dari bahasa Arab artinya dalam bahasa Indonesia yaitu yakin atau percaya, sedangkan arti menurut istilah iman itu yaitu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dipraktekkan dalam perbuatan. Jadi iman yang sempurna adalah memiliki 3 unsur, yaitu diyakini dalam hati, diucapkan di lisan, dan dipraktekkan dalam perbuatan. Kemudian Allah, kata Allah itu dari bahasa Arab dari kata ilah. Kemudian kata ilah ini ditambahi kata alif lam, jadi Allah. Kata Allah ini sejak dulu sudah ada sebelum adanya penciptaan alam semesta beserta isinya. Kata Allah kemudian menjadi panggilan bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang kafir. Kita dengar dalam kehidupan sehari-hari mereka memanggil Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti bahasa meyakini atau percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iman kepada Allah dalam arti istilah meyakini sepenuh hati, ucapan dengan lisan, mempraktekkan dalam perbuatan. Jadi iman kepada Allah tidak bisa lepas dari 3 unsur, ya, diyakini dalam hati, diucapkan di lisan, dipraktekkan dalam perbuatan. 3 unsur itu saling berkaitan atau berkolaborasi satu sama yang lain, diyakini dalam hati, diucapkan di lisan, dan dipraktekkan dalam perbuatan. Bagaimana kalau iman kepada Allah ada yang lepas atau hilang, tidak berfungsi, kita lihat efek atau pengaruhnya. Kalau iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang lepas atau hilang atau tidak berfungsi, kita lihat efeknya atau pengaruhnya sebagai berikut. Kalau iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diucapkan saja dalam lisan, di mulut, maka hati dan amal perbuatan tidak difungsikan. Akan terjadi orang ini menjadi orang-orang munafik. Kalau iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diyakini saja dalam hati atau di batin saja, tidak ada perkataan di lisan atau tidak ada praktek dalam perbuatan,
atau difungsikan di lisan saja atau amal perbuatannya, maka akan terjadi mendapat gelar termasuk aliran-aliran kebatinan. Kalau iman kepada Allah Subhanahu wa taala dipraktekkan saja dalam perbuatan atau dilakukan dalam perbuatan, maka hati dan lisan tidak difungsikan, akan terjadi orang ini mendapat gelar sesat atau ngawur. Bahasa Jawanya ngelantur atau seredek. Makanya iman itu satunya hati, satunya lisan, dan satunya perbuatan. Dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'idan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malah malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Juga di dalam surat Al-Hujarat surat ke-49 ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillahi ulaika humus shodiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nomor 2 yaitu iman kepada Allah ini disyariatkan. Kita semua diwajibkan atau disyariatkan oleh agama Islam untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 136. Kemudian yang ketiga yaitu rukun iman. Rukun iman ini ada 6. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbirni anil iman, qala antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina billahi khairihi wa syarrihi summa qala sodakta, rawahu Muslim. Artinya, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Hadis riwayat Muslim. Nomor 4, hakikat iman. Hakikat iman ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 94. Famay ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrona lisaihi wa inna lahu katibun.
Artinya, maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalnya itu, dan sesungguhnya kami menulisnya amalnya itu untuknya. Juga dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 34. Wa'id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kemudian yang kelima yaitu jalan menuju iman. Jalan menuju iman ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 23 dan 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 24. Fa illam tab'alu walam tab'alu fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Yang keenam, kriteria iman yang benar diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi mayyattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillahi wallatina amanu asaddu hubbal lillah walau yaral ladina dolamu it yarawnal adaba annal quwwata lillahi jami'au wa annallaha sadidul adab. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 56. Wa may yatawallallaha wa rasulahu wallatina amanu fa inna hisballahi humul ghalibun. Artinya, barang siapa mengambil Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Juga di dalam Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inis tahab ul kufra alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humud dhalimun. Artinya,
Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang lalim atau dolim. Kriteria iman palsu nomor 7 di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 95, walayatamannahu abadam bima qaddamat aydihim wallahu alimum bidzalimin, yang artinya, dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui siapa orang yang menganiaya. Yang ke-8, penyubur iman, diterangkan dalam surat Al-Hasr surat ke-59 ayat 24. Penyubur iman yaitu wawahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pelemah nomor 9 yaitu pelemah iman. Jadi iman itu ada pelemahnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 20. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tatawallau anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedangkan kamu mendengar perintah-perintahnya. Juga dalam surat Al-Anfal ayat 21, wala takunu kallatina qalu sami'na wa hum la yasma'un, dan janganlah kamu menjadi sebagai orang-orang munafik yang berkata kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan. Yang nomor 10 yaitu perusak iman. Perusak iman ini ada dua, satu kufur, yang kedua yaitu nifak. Ini perusak iman. Kemudian ujian iman, yang ke-11 ini ujian iman. Ujian iman ini semua iman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 2. Ahasiban nasu ayat ruku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 12, nilai iman. Iman itu punya nilai. Kalau seseorang beriman kepada Allah berarti ada nilainya. Sedangkan kalau tidak beriman maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kita beriman itu gak boleh sedih atau susah. Kita itu derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 13,
buah iman di dunia. Seseorang yang beriman kepada Allah atau keberadaan iman kepada Allah ini harus punya buah. Kalau tidak buah maka imannya tidak sempurna. Di dalam Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 96, Innal latina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Jadi kalau orang beriman itu buahnya itu ada, yaitu kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang, mereka belum berbuah imannya. Kemudian dalam surat An-Naml surat ke-16 ayat 97, Man amila sholihan min dzakari au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatat thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani maka kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Buah iman di akhirat. Jadi buah iman di akhirat yaitu dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 29, Alladziina amanu wa amilus solihati tubalahum wa husnul ma'ab. Artinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Jadi orang-orang yang beriman nanti mereka diberi kehidupan bahagia dan kembali kepada Allah, diberi tempat kehidupan yang baik. Demikian saja, apabila ada kekurangan atau kelebihan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.